Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Mutammimah al-Ajurumiyah, sebuah kitab yang melengkapi kitab Matan Jurmiyah karangan Syekh Sanhaji. Kitab Mutammimah ini karangan dari Syekh Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah. Nah, sekarang kita sampai pada pasal berikutnya atau pembahasan berikutnya tentang kesimpulan tentang i'rab ini. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal. Jami'u ma taqaddama minal mu'rabati. Itu semua yang segala sesuatu yang telah dibahas tentang i'rab. Kan sebelumnya kita sudah membahas tentang segala jenis i'rab. Nah, di sini segala jenis i'rab itu qismani itu dibagi menjadi dua. Jadi disimpulkan dia di sini. Qismun, bagian pertama, qismun yu'rabu bil harakati. Ada satu bagian yang di-i'rab dengan harokat, dengan baris lah gitu. Wa qismun, dan bagian keduanya itu yu'rabu bil hurufi, di i'rab ya dengan menggunakan huruf. Nah, kita akan masuk masing-masing ke penjelasannya ini. Keduanya ini akan dijelaskan. Falladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka yang di i'rab dengan harokat itu ada 4 jenis. Mana saja 4 jenisnya? Pertama, al-ismul mufrad, yaitu isim mufrad. Nah, wa jama'u taksir, kedua jamak taksir. Wa jama'ul muannatsis salimu, yang ketiga jamak muannatsis salim, dan yang terakhir adalah wal fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya itu sesuatu. Wa kulluha, dan semua ini keempat ini turfa'u bil dhammati, dirafakkan dengan dhammah. Kan dhammah itu harokat. Nah, makanya di sini dinamakan dia itu di i'rab dengan harokat. Nah, wa tansibu atau wa tunsabu bil fathati, dan dinasabkan keempat ini dengan fathah. Wa tuhfadu bil kasrati, dan dijarkan dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukuni, dan dijazamkan dengan sukun. Nah, sayangnya di sini tidak ada contoh. Kita sedikit buka syarah dari kitab ini, yaitu kitab Kawakib. Nah, contoh untuk isim mufrad yang di-i'rab dengan dhammah ketika rafa'nya yaitu ya seperti biasa, yaitu contohnya Zaidun ketika rafa', Zaidan ketika nasab, Zaidan ketika jar. Nah, untuk kedua jamak taksir, contohnya masajid, wa asara, wa usara. Masajid ini jamak taksir dari masjid. Nah, jadi masajid itu rafa'nya itu dengan dhammah. Nanti ada perbedaannya, dan nasabnya dengan fathah, tetapi ada syaratnya. Nah, jarnya itu dengan fathah, tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu nanti di bawah disebutkan selama dia itu bukan mudhaf dan tidak ditambah al. Nah,
Ketiga, ketiga jamak muannats salim. Contohnya muslimat, muslimatun ketika rafa, muslimatin ketika nasab dan jar. Dan fi'il mudhari yang keempat ini yang tidak bersambung akhirnya sesuatu, ya contohnya yazhabu ketika dia rafa, karena tidak bersambung di akhirnya sesuatu dirafakan dengan dhammah. Berarti keempat-empatnya ini dirafakan dengan harakat. Tajzamu, mana dia? Dan dijazamkan dia dengan sukun. Ini yadhabu ini jika nanti ada amil jazam yang memasuki kepadanya. Misalnya lam yadhhab. Nah, seperti itu. Berarti sukun ini wa tajzamu ini khusus kepada fi'il ini. Terus wa kharaja min dzalika salah satu asya. Dan keluar dari ketentuan yang di atas itu 3 perkara. Ada yang di rapaknya itu, di sini ada, dan keluar dari ketentuan yang 3 itu, dan keluar dari yang demikian itu 3 perkara. Nah, jadi butuh kepada penjelasan wa kharaja an dzalika, dan keluar dari yang demikian itu, demikian apa, yaitu demikian yang di-i'rab pada keadaan nasab dengan fathah dan pada keadaan jar dengan kasrah. Nah, dan pada keadaan jazam dengan sukun. Jadi ada nanti di jazam bukan dengan sukun, di nasab bukan dengan fathah, di jar bukan dengan kasrah. Itu maksudnya ini. Mana yang 3 itu? Pertama, al-ismul ladzi la yansarifu. Pertama, isim yang tidak menerima tanwin, mufradan kana au jama' taksirin, baik dia berbentuk isim mufrad ataupun jamak taksir. Fa innahu, maka dia itu isim yang tidak menerima tanwin ini yuhfadu, dihapatkan atau dijarkan bil fathahati dengan fathah. Nah, syaratnya malam yudhaf, selama tidak ia menjadi mudhaf, au tadkhulu alaihi al, atau masuk kepadanya itu al. Nah, kita contohkan ini ya. Contohnya yang untuk dimudhafkan. Contohnya marartu bi afdalikum. Nah, afdali ini kalau tidak diidafatkan menjadi afdala, bi afdala. Ada huruf jar tetapi tidak terpengaruh, dia tetap jarnya itu dengan kasrah, dengan fathah. Tetapi karena afdala ini diidafatkan kepada dhamir kum ini, maka menjadi marartu bi afdalikum. Karena dia menjadi mudhaf, maka batalah ketentuan ini, isim yang tidak menerima tanwin ini, karena dia itu menjadi mudhaf. Atau masuk kepadanya al ini. Contohnya wa antum aqifuna fil masajidi. Nah, kenapa kita baca fil masajidi? Karena masajidi ini jamak taksir atau sigat muntahal jumu' yang kemasukan al. Kalau tidak ada alnya maka fi masajida. Tetapi karena dia kemasukan al, maka dibaca menjadi fil masajidi. Nah, berarti kalau ada al masuk berarti tidak berlaku hukum yang keluar ini, yang keluar dari ketentuan-ketentuan ini. Suara air besar saya dulu nih, biar tidak mengganggu nih. Saya pause dulu. Kedua, wa jam'ul muannatsis salim, yaitu jamak muannatsis yang salim. Fa innahu, maka dia jamak muannats salim ini yunsabu bil kasrati, dinasabkan dengan kasrah. Contohnya ra'aitu muslimatin. Nah, biasanya kan kalau isim itu dinasabkan dengan fathah, tetapi di sini jamak muannats salim itu dinasabkan dengan kasrah.
Berarti keluar dari kebiasaan atau ketentuan yang di atas. Yang ketiga, wal fi'lul mudhari'il mu'tallil akhir, dan fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Fa innahu, maka dia fi'il yang mu'tal ini yujzamu, dijazamkan bihadzfi akhirih, dijazamkan dengan membuang akhirnya. Waqad taqaddamat amtsilatu dzalika, dan sungguh telah terdahulu oleh contoh-contohnya. Tetapi di sini saya sebutkan saja di sini. Contohnya yad'u misalnya. Ketika masuk huruf jazam, maka dia itu akan menjadi lam yad'u. Jadi waw di akhirnya itu dibuang. Lam yad'u, lam yakhsha, wa lam yarmi. Nah, itu contoh yang sudah disebutkan itu. Itu pertama, yang di-i'rab dengan harokat. Yang kedua, walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Dan yang di-i'rab dengan menggunakan huruf itu ada 4 macam. Pertama, musanna, al-musanna wa ma humila alaihi. Dan isim-isim yang ditanggungkan kepadanya isim itu kepada musanna. Kedua, wa jam'ul muzakkar salimu, jamak muzakkar yang salim, wa ma humila alaihi, dan isim-isim yang ditanggungkan kepadanya jamak, kepadanya isim-isim ini alaihi, kepadanya jamak muzakkar salim. Ketiga, al-asma wal asma'us sittah, yaitu isim-isim yang 6. Kalau di Jurmiyah ini masih isim-isim yang 5. Kalau di sini sudah ditambah 1 jadi isim-isim yang 6. Yang keempat atau terakhir, wal amsilatul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang 5 ini. Nah, jadi isim tasniah itu di-i'rab dia dengan menggunakan huruf. Nah, kembali lagi saya berikan contohnya lagi. Karena di kitab ini tidak diberikan kayaknya nih di bawah. Nanti dijelaskan ya nih. Nah, kita masuk ke nomor pertama dulu. Fa'amal musanna, maka adapun musanna isim tasniah itu fayurfa'u bil alifi, dirafa ya dengan menggunakan alif, wa yunsabu dan dinasabkan, wa yujaru dan dijarkan bil ya'i dengan ya al maftuhi yang dipatahkan ya-nya, di baris patahkan ya-nya itu maqablaha, yaitu dipatahkan dijarkan isim tasniah itu dengan ya al maftuhi yang dipatahkan maqablaha, yaitu huruf yang ada sebelum ya itu al maksuri dan dikasrahkan ma ba'daha, berarti nunnya berarti dikasrahkan menjadi misalnya zaidaini, nunnya itu dikasrahkan ma ba'daha, wa ulhiqa bihi, dan yang dikelompokkan dengan isim tasniah ini. Apa yang dikelompokkan, dimulhakkan maksudnya ini, yaitu lapas isnani wa sintani wa isnatani wa sintani. Sintani ini dibuang aninya di sini. Hamzahnya di sini. Mutlakan secara mutlak. Nah, ini kayaknya tidak perlu kita berikan contoh. Jadi atau kalau kita contohkan zaidani, nah itu bentuk rafa'nya tasniah. Dan zaidaini itu bentuk nasab dan jarnya. Dipatahkan sebelumnya itu huruf dalnya itu zaida. Nah, lalu di nunnya yang terakhir itu setelah ya itu dikasrahkan menjadi zaidaini. Itu pada bentuk nasab dan jarnya. Nah, untuk ini isnani ini dan begitu juga lapas isnani ini dia dimulhakkan kepada tasniah. Karena kenapa dimulhakkan? Karena ketika dihilangkan alif nun dan alifnya itu, dia itu sudah tidak berbentuk mufradnya lagi. Nah, seperti itu. Wakila, wakilta, dan lapas kila dan kilta ini juga dimulhakkan kepada isim tasniah.
Tetapi ada syaratnya, bisyarti idhafatihima, dengan syarat diidapatkan kila dan kilta ini ila dhamiri kepada isim dhamir. Contohnya ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Telah datang kepadaku kilahuma, itu keduanya, wa kiltahuma. Nah, jadi di sini i'rab apa namanya? I'rabannya ja'ani itu ja'a fi'lun madin wa nunu lil wiqayah wal ya'u dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kila fa'ilun, kila itu fa'ilnya ja'a, wa alamatu raf'iha, dan bermula tanda rafa'nya kila itu al-alif, yaitu alif. Kenapa alif? Niyabatan anid dummati, karena menjadi pengganti daripada dummah. Kenapa dummah? Li'annahu mahmulun 'alal musanna, karena dia itu dikelompokkan kepada isim tasniyah. Wal ha'u dhamirun muttasilun, dan hanya itu dhamir muttasil fi mahalli jarin bil idhafah. Wal mim wal alif, dan mim dan alif itu harfani, dua huruf dalani yang menunjukkan keduanya itu ala tasniyah. Wakiltahuma ma'tufun ala ma qablahu, diatapkan kepada apa-apa yang ada sebelumnya. Jadi sama saja tanda rafanya itu dengan alif. Itu ketika rafa ini, karena jadi fa'il. Dan contoh untuk ketika nasab, wara itu kilaihima wa kiltaihima. Wara itu ini fi'il fa'il, kilaihima di sini. Atau kita lihat dulu di kitabnya ini. Wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun kilaihima maf'ulun bih wa huwa mansubun, dia itu mansub kilaihima ini. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-ya'u, yaitu ya. Kenapa? Niyabatan anil fathati, sebagai ganti daripada fathah. Li'annahu mahmulun 'alal musanna, karena dia itu diserupakan kepada isim tasniyah. Wa huwa mudhaf wal ha mudhamirun muttasilun fi mahalli jarin bil idhafah. Wal mim wal alifu harfani, mim dan alif keduanya itu dua huruf dalani yang menunjukkan keduanya ala tasniyah. Wa kiltahima, dan lapas kiltahima ma'tufun 'ala ma qablahu, diatapkan kepada yang sebelumnya, yaitu kilaihima ini. Dan yang terakhir untuk posisi jarnya, wa marartu bi kilaihima wa kiltaihima. Nah, i'rabnya marartu fi'lun wa fa'il. Marra fi'il madi wa ta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il bi kilaihima. Fi mahalli raf'in fa'il bi kilaihima jarun wa majrurun. Al-ba'u huruf jar. Wa kilaihima wa kilaihima majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi, dan tanda jarnya al ya'u, ya-nya itu jadi tanda jarnya. Kenapa? Niyabatan anil kasrati, karena menjadi ganti daripada kasrah. Li'annahu mahmulun 'alal musanna, karena dikelompokkan kepada isim tasniyah. Wal ha'u, dan hanya itu dhamirun muttasil, dhamir yang bersambung bi mahalli jarin, pada mahal jar bila idhafah. Wal mimu wal alifu, dan mim dan alif harfani, dua huruf dalani yang menunjukkan keduanya kepada ala tasniyah. Wakil taihima, dan lapas kiltaihima atifun wa ma'tufun, atap, dan jadi ini atap kepada sebelumnya nih, sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini kila dan kilta ini jika diidafatkan kepada isim dhamir. Berbeda lagi jika diidafatkan kepada isim zahir. Fa in udhifa, dan maka jika diidafatkan kila dan kilta itu ila zahiri, kepada isim zahir, karena adalah keduanya itu bil alifi, itu rafa'nya itu dengan alif, i'rabannya itu dengan alif, pil ahwali salasati, pada tiga keadaannya itu, pada tiga kondisinya yang tadi itu. Kana i'rabuhuma, dan adalah i'rab keduanya biharakatin, dengan harakat, biharakatin muqaddaratin, dengan harakat yang ditakdirkan. Berarti kalau dia kila kilta itu diidafatkan kepada isim dhamir, itu di-i'rab dengan huruf. Kalau dia kila kilta itu diidafatkan kepada isim zahir, maka di-i'rab dengan harakat yang ditakdirkan. Itu seperti isim maksur itu, fil tilkal alif, pada itu alif.
Nah, contohnya ja'ani kilar rajulaini, ja'ani kilar rajulaini, wa kiltal mar'ataini. Nah, kita lihat i'rabannya. Wa i'rabuhu ja'a fi'lun madin wan nunu lil wiqayah, nunnya untuk wiqayah, wal ya'u dan ya-nya dhamirun muttasil, dhamir yang bersambung, fi mahalli nasbin pada mahal nasab maf'ulun bih. Wakila dan kila, wakilta, langsung di i'rab keduanya di sini. Kila dan kilta fa'ilani, keduanya fa'il, marfu'ani, keduanya dirafakan. Wa alamatu raf'ihima dan tanda rafa keduanya kila kilta itu dhammatun muqaddaratun, yaitu dhammah yang ditakdirkan alal alif. Mana amin zuriha, mencegah daripada tampaknya at-ta'dzur, yaitu karena udzur. Kenapa dia udzur? Li'anna kila minhuma ismun maksur. Li'anna kullam minhuma, karena tiap-tiap kila dan kilta itu isim maksur adalah isim maksur. Wa ma ba'dahuma, dan sesuatu yang ada setelahnya itu adalah mudhafun ilaih. Dia jadi mudhaf sekaligus setelahnya itu mudhafun ilaih. Wa ra'aitu kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Berarti ra'aitu fi'il fa'il, kila pada mahal nasab, maf'ul ra'a, maf'ul mansub tanda nasabnya dengan alif, dengan patah yang ditakdirkan di atas alif. Karena ini isim maksur, mencegah dari tampaknya karena udzur. Kila mudhaf rajulaini mudhafun ilaih, kiltal mar'ataini diatapkan kepada kila rajulaini. Wa marartu bi kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Jadi marartu fi'il fa'il, bi huruf jar, kila majar dengan bi, tanda jarnya kasrah yang ditakdirkan di atas alif. Mencegah dari tampaknya itu karena udzur, karena ini isim maksur. Kila mudhaf rajulaini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majar, tanda jarnya ya. Wakil taral mar'atain. Nah, ini diatapkan kepada lapas sebelumnya. Nah, biar tidak terlalu panjang, ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan tentang jamak mudzakkar salim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.